Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di channel Ruti Yai Ngendi. Salam cerdas. Sebelum pembahasan dilanjutkan, ada 3 catatan yang perlu disampaikan. Pertama, mengenai kutipan ayat-ayat Al-Quran di video ini sengaja tidak dicantumkan terjemahannya dengan maksud agar penonton yang cerdas mencari sendiri terjemahannya di Quran, sekaligus agar penonton lebih mencintai Al-Quran. Kedua, pendapat guru besar ilmu sejarah Muslim di Universitas Sorbonne, Paris, Prancis, Muhammad Al-Kun berpendapat bahwa Islam dan Muslim itu 2 hal yang berbeda. Kalau Islam itu mengandung kebenaran mutlak, sedangkan Muslim kebenarannya relatif. Dulu dikenal ada sejarah Islam atau disebut juga tarikh Islam. Itu yang benar bukan sejarah Islam tetapi sejarah Muslim. Kalau sejarah Islam menurut dia belum pernah ada yang menulis. Ketiga, misalnya ada penonton yang punya pendapat lain dengan paparan di dalam video-video ini, silahkan menyampaikan pendapatnya melalui video agar bisa ditonton para penonton lain. Baiklah, tinjauan berikutnya adalah dari aspek sosial. Seperti dikatakan di awal, ibadah kurban ini sudah berubah menjadi layaknya atraksi dan sumber sensasi. Lebih-lebih dengan menjamurnya televisi komersial swasta yang berlomba untuk merebut perhatian penonton, membuat ibadah khususnya ibadah kurban dan haji kian jauh dari nilai-nilai sakral. Salah satunya adalah riya atau pamer untuk mendapat pujian manusia, bukan lillahi ta'ala atau semata-mata ibadah karena Allah. Saya ingat waktu sekolah agama di tingkat menengah pertama, yang diajarkan pertama kali adalah mengenai riya ini, dengan mengutip dan membahas satu ayat Al-Quran yang berbunyi, "Famathaluhu kamathali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilum fatarokahu solda." Maksudnya, ibadah yang dilandasi sikap riya itu akan menghilangkan pahalanya. Diibaratkan debu di atas batu ditimpa hujan akan musnah tanpa bekas. Karena yang melakukan riya atau pamer itu public figure atau selebriti alias silit berintik yang dipandang sukses, maka apa yang dilakukan itu dianggap satu kebenaran, sehingga kebenaran dari langit, kebenaran Al-Quran dikalahkan oleh kebenaran dunia. Itulah sisi gelap dari sistem demokrasi. Kebenaran diukur dari perasaan dan banyaknya jumlah pengikut. Disinilah perlunya akal pikiran jika ingin beragama dengan benar. Spirit dan prinsip Islam di dalam memandang dunia ini menggunakan parameter asas, manfaat, dan mudarat. Puncaknya adalah ketika Islam memandang kedudukan manusia itu sendiri di muka bumi, sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Masih berkaitan dengan mata pelajaran ilmu tafsir ketika masih bersekolah, selain tentang sikap riya, juga dibahas mengenai sifat dan sikap orang atau kelompok yang di dalam Al-Quran diumpamakan sebagai binatang khimar atau keledai.
Di dalam Quran disebutkan bahwa keledai itu binatang yang paling jelek suaranya. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Seperti diketahui bahwa keledai juga merupakan binatang yang paling bodoh. Dia tidak mau atau tidak bisa belajar dari pengalaman. Misalnya ketika berjalan, dia bisa terjeblos di lubang yang sama. Pada masa itu, binatang keledai dipakai manusia sebagai kendaraan kargo. Keledai tidak tahu apa isi beban yang ada di atas punggungnya. Demikianlah Al-Quran menggambarkan mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan itu ditujukan kepada kaum Yahudi. Mereka kemana-mana membawa kitab Taurat, tapi alih-alih mengamalkan, mengetahui apa isinya saja tidak dipelajari. Sikap demikian adalah tampak bagus di permukaan saja, kulitnya saja bagus dibungkus, zahiriyah, kelihatan yang tersurat atau penampilan saja, tetapi tidak mengetahui apa yang tersirat dan hakikat. Perlu diketahui bahwa fenomena demikian bukan hanya terjadi di kalangan kaum Yahudi, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga bisa terjadi di kalangan umat Muslim. Belakangan ini cukup banyak juga orang tua yang berminat dan mengirim anaknya ke taman pendidikan khusus menghafal Al-Quran. Sebagian karena mengikuti tren saja. Dari kegiatan tersebut konon telah melahirkan ribuan hafidz Al-Quran. Ditinjau dari segi kemanfaatan, penghafalan Al-Quran itu minimal bermanfaat untuk diri sendiri. Jika ada yang bilang para penghafal Al-Quran itu juga ikut menjaga kemurnian Al-Quran, sepertinya alasan itu hanya untuk menghibur diri saja. Karena di zaman Nabi saja penghafal Quran itu tidak lebih dari 200 orang. Sebagian wafat di dalam peperangan. Di samping itu, pemerintahan Saudi yang kaya raya itu sudah lama menyiapkan sebuah lembaga untuk menjaga keaslian Al-Quran ini. Ditambah dengan kemajuan teknologi IT sekarang ini, pemalsuan teks Al-Quran rasanya sesuatu yang mustahil. Yang tidak mustahil di Indonesia ini justru ketika biaya penggandaan Al-Quran dikorupsi. Dan ketika hal itu terjadi, para hafidz Al-Quran itu nyaris tidak terdengar suaranya. Memang seperti halnya ibadah umroh dan haji, kegiatan mencetak hafidz Al-Quran ini tidak luput dari incaran kepentingan bisnis, memanfaatkan rasa keberagamaan. Narasi ini mungkin terasa keras, tapi itu adalah faktual, sebuah fakta. Kekacauan berpikir atau memang cenderung manipulatif seringkali terjadi di dalam menafsirkan Al-Quran. Seperti contohnya atas sebuah ayat yang sangat populer, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Mungkin karena ayat itu hanya dianggap sebagai sebuah statement yang tidak jelas hukumannya, maka banyak orang melakukan fitnah tanpa merasa bersalah. Bersikap rasional dan realistis seharusnya menjadi kesadaran kolektif umat Muslim. Orang lain sudah sampai ke planet Mars, ada umat Islam yang masih saja berkutat meributkan soal sholat subuh pakai baca kunut apa tidak, masalah tahlil dan tetek mengek yang lain.